Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya teman-teman sekalian, tadi udah sekilas diberi pengantar oleh Bapak moderator. Nama saya Alvin, saya kebetulan sekarang sebagai AI Research Group Lead untuk AI platform di Noteflux. Di Noteflux ini sebenarnya merupakan suatu startup yang aktif berkecimpung di bidang computer vision. Sebentar ya. Nah, untuk pengantar ini, insya Allah karena temanya adalah deep learning development ya, in computer vision from research to production, saya akan mencoba memberi sebuah pengantar ke teman-teman. Sebenarnya computer vision itu kayak gimana sih? Apa aja sih yang ada di dalam sana? Nah, tadi dari moderator juga udah sempat menyampaikan bahwa computer vision itu sebenarnya merupakan teknik yang dibuat oleh manusia itu meniru dari proses bagaimana manusia melihatnya. Nah, jadi kalau kita mencoba untuk membandingkan, kalau cara manusia melihat itu kan berdasarkan pantulan cahaya dari objek yang diterima oleh mata kita. Nah, itu pun kemudian informasi yang diterima akan diinterpretasikan oleh otak kita, lalu kita akan bisa mengerti sebenarnya ada informasi apa saja sih yang ada di depan kita saat ini. Mungkin kita bisa melihat suatu objek, kita bisa melihat seberapa jauh objek yang ada di depan mata kita bisa melihat gelap dan terangnya, kira-kira intensitas cahayanya cukup apa enggak sih untuk kita melihat sesuatu benda dengan jelas. Nah, dari mekanisme seperti itu, akhirnya para researcher itu mulai mendesain, pertama, gimana sih cara menangkap pantulan cahaya yang ditandai dengan munculnya kamera itu ya, video cam ya. Oh, ini kalau saya share screen nggak keluar ya pointer mouse-nya ya. Nah, kemudian setelah ditangkap oleh kamera, akhirnya untuk menginterpretasikannya kita menggunakan apa sih? Nah, akhirnya digunakanlah komputer untuk mengambil informasi-informasi yang ditangkap oleh kamera sebagai sensor penerima cahaya tadi. Gitu. Jadi dari situlah pipeline computer vision itu muncul. Nah, secara tujuannya sendiri, computer vision itu bisa dianggap untuk menjembatani proses menjembatani informasi yang diterima dari kamera yang berupa pixel ya, kita sebutkan ya. Mungkin teman-teman familiar dengan kamera HP 4 megapiksel, 8 megapiksel. Nah, sebenarnya pixel itu apa sih? Pixel itu merupakan satuan angka-angka, titik-titik ya, yang setiap titik itu punya nilai tersendiri, yang akhirnya nanti dari nilai itu akan bisa dirubah ke spektrum warna yang kita pilih. Mungkin teman-teman familiar dengan beberapa format gambar warna. Nah, itu sebenarnya format gambar warna tersebut itu merupakan satu titik yang punya nilai tersendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya secara high levelnya, kalau mata kita langsung melihat pantulan cahaya dan langsung bisa menginterpretasikan, wah di depan itu ada gambar kereta, maka data yang dibandingkan dengan komputer, data yang diterima komputer itu merupakan bisa kita bilang matrix array dari angka-angka yang merepresentasikan spektrum warna tersebut. Gitu. Nah, jadi computer vision itu tujuannya untuk mengambil informasi dari angka-angka tersebut yang berbentuk matrix atau array. Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita ambil dari dari gambar-gambar yang ada? Secara mendasar ya, dari awal-awal teknik computer vision itu dikembangkan, kita itu bisa mengambil dua macam informasi. Tapi nantinya di masa sekarang sih harusnya udah banyak informasi yang lebih yang bisa kita ambil ya. Untuk sekarang, yang paling pertama adalah metrik 3 dimensi, dan yang kedua adalah semantic information. Nah, metrik 3 dimensi ini merupakan salah satu yang bisa dianggap awal-awal cikal bakalnya computer vision ya. Pertama, sesimpel kita melihat
mengambil foto dari berbagai macam angle, lalu mencari titik-titik yang mirip, dan akhirnya kita bisa membuat model 3D. Gitu. Padahal data yang diinputkan merupakan data 2 dimensi. Tapi kita bisa membuat 3D model dari informasi tersebut. Lalu, kalau misalnya bayangannya teman-teman kamera itu cuma terbatas seperti kamera yang di HP, kamera yang di webcam gitu. Nah, sebenarnya kamera itu ada juga yang memiliki sensor lebih dari sekedar menangkap cahaya. Ada juga kamera yang bisa menangkap jarak. Mungkin teman-teman yang pernah ngoprek-ngoprek mainan sama Kinect, atau kalaupun pernah ngedengar namanya stereo kamera, nah itu mereka punya satu inputan lagi yang bisa mengukur jarak pantulan cahaya itu seberapa jauh sih yang akhirnya diterima lagi oleh sensor. Nah itu juga untuk mengukur dimensi lain selain dimensi warna, yaitu dimensi jarak. Nah, sedangkan yang ramai sekarang dengan kemajuan adanya deep learning, kemajuan AI, nah itu yang semakin digagas dan akhirnya menarik untuk dikomersilkan, itu sebenarnya bagaimana suatu teknik computer vision itu bisa mengambil informasi semantik. Informasi semantik adalah sebagaimana informasi yang wajar diproses oleh manusia, yaitu kemampuan untuk mengenali objek, kemampuan untuk mengenali lokasi objek itu bagaimana, gerakannya itu seperti apa, emosinya itu seperti apa, kira-kira penggambaran umum di gambar yang terdapat di depan mata kita itu seperti apa, itu dirubah menjadi suatu informasi yang khas, yang kategorikal, yang bisa dideskripsikan. Nah, jadi seperti contoh di gambar ini, kita bisa melihat bahwa oh ini adalah gambar taman hiburan. Di taman hiburan ini ada apa aja? Oh ada komedi putar, ada pohon, ada orang-orang banyak, ada Ferris wheel, ada orang yang lagi antri, ada payung. Nah, jadi yang barusan saya sebutkan itu disebut dengan semantic information, yang nantinya bisa diolah lebih lanjut tergantung sesuai kebutuhan. Nah, secara tujuannya sendiri, tadi kan kita menggambarkan bahwa untuk menjembatani informasi yang diterima oleh kamera dan bisa ditranslasikan oleh komputer ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa membreakdown informasi tersebut itu menjadi beberapa level informasi. Jadi, kalau misalnya secara gambaran, beberapa teknik computer vision bisa dilakukan untuk mengambil salah satunya adalah contoh-contoh sebagai klasifikasi untuk mengklasifikasikan gambar ini sebenarnya termasuk ke gambar apa. Lalu bisa juga klasifikasi dan lokalisasi untuk satu objek. Misalnya di contoh ini kita bisa lihat di gambar ini ada kucing, dan lokasi kucingnya di mana itu direpresentasikan oleh suatu kotak merah. Lalu kalau tadi kita bersinggung dengan lokalisasi objek dan klasifikasi, sekarang kalau misalnya di gambar sebelah kanannya adalah object detection, yaitu mendeteksi multiple objek sekaligus, beberapa objek sekaligus, dan sekalian menjelaskan bahwa objek ini objeknya apa, apakah kucing, apakah anjing, dan direpresentasikan sebagai bentuk kotak ya. Kita lazimnya menyebutnya bounding box. Itu disebut lazim disebut dengan object detection technique. Dan yang paling kanan adalah yang lebih advance lagi, yaitu instant segmentation. Ini sebenarnya lebih advance-nya karena benar-benar bisa mencari batasan antar objek di gambar itu sampai ke level pixel. Jadi kalau misalnya di object detection kita mencoba untuk memprediksi objek dengan memberi suatu kotak. Kalau di instant segmentation kita udah levelnya udah poligon. Nah, bedanya apa sih kotak sama poligon? Nah, kalau kotak kita kan cuma perlu mendeskripsikan 4 sudut kotak tersebut. Nah, kalau poligon ini kan berarti sudutnya bisa lebih dari 4. Bisa 100, 200, 300, ya sampai seluas gambar itu seberapa banyak mengandung objeknya di situ. Nah, untuk aplikasinya sendiri, yang belakangan ini ramai adalah pasti penggunaannya untuk facial recognition. Jadi lumayan banyak kan ya iklan-iklan di smartphone yang bisa mendeteksi wajah, face app-nya Apple, habis itu face recognition-nya Samsung, Google. Nah,
Itu dia melebihi kemampuan manusia untuk bukan cuma melokalisasi wajahnya dari mana, tapi bisa mengambil fitur-fitur yang dominan dari wajah tersebut untuk dicocokkan ke muka yang terdaftar. Nah, kemudian aplikasinya buat apa lagi sih? Yang lumayan ramai juga yaitu untuk self-driving car. Jadi self-driving car ini dia menggunakan berbagai macam sensor dan computer vision-nya nggak cuma computer vision yang via kamera doang ya, tapi bisa juga menggunakan sensor jarak yang namanya LiDAR kalau nggak salah. Nah itu juga salah satu bentuk sensor untuk komputer yang bisa diolah untuk teknik computer vision juga. Cuma kalau misalnya kamera itu sumber datanya adalah gambar array, mungkin maksimal array 3 dimensi yang isinya kalau misalnya teman-teman pernah tahu ada format gambar red, green, dan blue. Nah kalau misalnya LiDAR ini dia formatnya itu udah point cloud gitu. Jadi udah langsung jarak yang masuk di point cloud-nya LiDAR itu. Nah, kemudian salah satu aplikasi yang menarik adalah computer vision bisa digunakan untuk memprediksi gimana kita mengenerate lingkungan yang 3 dimensi dari gambar yang 2 dimensi. Nah ini di salah satu paper ini dia namanya layout net, dia mengambil gambar panoramik ya dari suatu ruangan dan akhirnya mencoba untuk merekonstruk ruangan tersebut menjadi model 3 dimensi. Ini merupakan salah satu contoh aplikasi yang menarik juga nih, untuk computer vision. Nah, kalau dari tadi kita melihat bagaimana computer vision itu diolah untuk diambil informasinya. Nah, kalau gitu, jadi bisa dibuat untuk ya mungkin aplikasi artinya bisa buat video hoax dan sebagainya ya. Dan itu seakan-akan orang asli yang mengucapkan padahal bukan. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk agak lebih teknikal dikit. Jadi cara komputer lihat image kan tadi udah lumayan dideskripsikan ya dengan angka-angka. Tapi sebenarnya bentukan angka-angkanya itu kayak gimana sih? Gitu. Nah jadi ketika kita bicara tentang data gambar ya, data gambar itu ada bermacam-macam. Ada di sini saya menyebutkan ada binary image, yaitu pixel yang cuma isinya 0 dan 1. Jadi kalau 0 itu hitam, kalau 1 itu putih. Dan lalu kemudian ada juga grayscale image, yaitu pixel yang cuma punya satu channel kita nyebutnya. Nah, value-nya itu antara 0 sampai 255. Nah, dia karena cuma punya satu channel, jadi representasinya 0 adalah hitam dan semakin nilainya besar karena 255, dia adalah nilai warnanya putih. Nah, lalu yang terakhir ada juga color image. Nah, color image ini formatnya macam-macam. Umumnya, walaupun ada juga yang lebih, channelnya ada 3. Yaitu ada juga format yang paling sering didengar itu adalah RGB, yaitu dia punya 3 channel ya. 3 channel itu bayangannya punya 3 array matrix. Dan tiap-tiap matrix itu merepresentasikan intensitas warna tersebut. Kalau RGB berarti red, green, blue. Kalau HSV berarti hue, saturation value, dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang udah biasa main Photoshop ini lebih familiar sama tipe-tipe color image kayak gini. Nah, ini juga merupakan salah satu visualisasi juga bagaimana data yang berupa matriks angka-angka itu diinterpretasikan oleh komputer ya. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan, itu merupakan angka-angka yang antara nilainya 0 sampai 255. Ini merupakan pixel 8 bit. Nah, dia sedangkan yang di sebelah kiri itu merupakan representasinya dalam bentuk warna itu kayak gimana. Nah, untuk merepresentasikan nilai ini, biasanya kita bisa direpresentasikan dalam bentuk suatu fungsi. Fungsi yang menjelaskan bahwa dalam contoh ini kan kasusnya adalah matriks 2 dimensi ya. Jadi kita punya koordinat X dan Y. Jadi ketika kita bilang ada function, misalnya contohnya X-nya di koordinat 1, lalu Y-nya di koordinat 17, maka kita akan memperoleh nilai pixel tersebut. Jadi 195. Itu merupakan nilai pixel di location tersebut. Nah, cara untuk membaca pixel koordinat ini nggak seperti teman-teman membaca graf ini ya, koordinat Cartesian yang biasa ya. Kalau biasanya kalau misalnya baca koordinat Cartesian kan poin 0,0-nya itu ada di kiri bawah.
Nah, kalau kita bicara tentang image array, poin 0,0-nya adalah di kiri atas. Gitu. Jadi, x-koordinat 0 itu menyatakan kiri ke kanan, atau sebutannya image width, ya, lebar gambar, sedangkan y-koordinat itu atas ke bawah, atau kita sebutnya merepresentasikan tinggi dari image tersebut. Nah, ini bagaimana kita bisa merepresentasikan suatu gambar sebagai suatu fungsi. Nah, kalau kita misalnya punya suatu gambar yang terdiri dari 3 channel, red, green, dan blue, maka ketika kita mencoba untuk mengambil satu intensitas di suatu lokasi, ya, misalnya X sama dengan 1, Y sama dengan 17, hasil yang dibalikan adalah 3 nilai, yaitu intensitas nilai warna merah seperti apa, intensitas warna hijau, dan intensitas warna biru. Gitu. Nah, biasanya juga nilai-nilai yang direpresentasikan di data image itu merupakan nilai-nilai discrete. Itu udah nilai integer antara 0 sampai 255. Nah, kalau buat teman-teman yang pengen penasaran coba gimana sih cara baca data gambar dan kemudian bisa melihat gambarnya, itu teman-teman bisa menggunakan beberapa macam library, ya. Nah, ini ketika kita bahas image processing, biasanya bahasa yang umum digunakan itu Python, dan kalau mau yang lebih expert sedikit pakai CPP, C++. Nah, cuma karena lebih gampang pakai Python, di sini saya memberikan contohnya bagaimana menggunakan Python. Jadi ada beberapa library yang bisa dipakai, yaitu yang pertama OpenCV, itu salah satu contohnya bacanya CV2mread, lalu ada juga scikit-image, dan ada juga pyplot. Ini mereka punya function untuk membaca data gambar. Teman-teman tinggal provide path-nya gambarnya itu ada di mana. Nah, nanti mereka akan secara otomatis mengkonvert gambar tersebut ke dalam matriks angka. Nah, cuma bedanya dari tiap-tiap library ini, mereka biasanya punya default color space yang digunakan. Itu kalau misalnya OpenCV, defaultnya adalah BGR. BGR itu cuma beda urutan aja sama RGB. Jadi kalau misalnya RGB itu red, green, blue, BGR itu blue, green, red. Nah, sedangkan SkyImage sama pyplot, mereka menggunakan formatnya RGB. Nah, secara visualisasinya, contohnya seperti ini. Jadi di kanan bawah bisa dilihat, ya, ada salah satu contoh gambar RGB. Nah, ketika kita coba pisahin tiap-tiap channelnya, akan diperoleh gambar kurang lebih seperti itu. Itu merupakan representasi dari intensitas red, green, blue, dan berbeda-beda di masing-masing channel. Kemudian tentunya dari color space RGB, kita juga bisa mengubah ke color space lain. Contohnya kalau misalnya kita pengen mengubah ke gray, kita bisa menggunakan persamaan ini. Tapi sebenarnya untuk berubah ke grayscale itu beda, bisa bermacam-macam, ya, aplikasinya. Ini salah satu contohnya aja. Kalau misalnya di OpenCV bisa juga pakai command CV2 convert color dari color BGR ke gray. Nah, jadi untuk yang tadi itu merupakan salah satu contoh bagaimana membaca data gambar. Kemudian untuk mengerti bagaimana kita bisa memperoleh suatu informasi dari gambar, kita perlu tahu dulu itu researcher itu menggunakan teknik apa sih, gitu. Nah, untuk beberapa teman-teman yang mungkin kuliah di jurusan komputer, ya, biasanya ada mata kuliah untuk image processing. Nah, sebenarnya image processing itu merupakan teknik-teknik awal usaha dari researcher untuk membuat komputer itu mengerti suatu gambar. Sehingga di sini saya akan mencoba memberikan pengantar. Sebenarnya di image processing, untuk kita mencoba untuk mengambil suatu informasi, kayak apa sih prosesnya, langkah-langkahnya itu seperti apa sih. Nah, jadi ketika kita bicara tentang suatu data, ya, data apapun itu, entah itu data structure, mungkin teman-teman yang udah berpengalaman di bidang data scientist lebih lumayan mengerti, ya, tentang bagaimana kita itu mencoba untuk mengambil fitur dari suatu data. Nah, kenapa kita butuh fitur? Jadi istilahnya secara analogi, komputer itu kan nggak mengerti apa-apa tentang data yang kita berikan.
komputer itu benar-benar kelulus. Ya, kalau kita bisa masukkan data begitu aja, komputer juga nggak akan mudah untuk mempelajari data tersebut. Bahkan kalau menggunakan teknik machine learning sekalipun, gitu. Sehingga untuk membantu komputer itu memperoleh hasil yang lebih baik ketika kita menggunakan teknik machine learning atau deep learning dalamnya, itu langkah untuk feature extraction atau mengambil fitur dari suatu gambar itu sangat-sangat penting sekali, gitu. Nah, di awal masa-masa computer vision muncul, itu ada beberapa teknik yang didevelop oleh researcher secara manual. Kita menyebutnya handcraft features ya. Nah, mereka menggunakan berbagai kombinasi rumus matematika untuk mengekstrak fitur-fitur yang ada dari suatu gambar. Itu beberapa contohnya adalah edge features, itu contohnya di kanan atas ada foto cewek yang kemudian ketika kita mencoba untuk mengambil edge features-nya, kita langsung bisa melihat, oh, edge features-nya itu ada di bagian yang warna putih gitu. Jadi edge features ini berusaha untuk mengambil di pixel-pixel mana sih gradien dari suatu warna itu benar-benar kelihatan dominan, sehingga itu bisa menyatakan bahwa oh, ini tuh merupakan suatu ujung dari warna ini, gitu. Sehingga kita bisa mengambil siluet dari objek yang dominan di gambar tersebut. Lalu ada juga namanya histogram of oriented gradients, itu sama juga untuk mencoba mencari pixel mana yang memiliki dominan gradation ya, cuman dia arahnya direpresentasikan sebagai suatu vektor dari pixel-pixel tetangganya. Lalu ada juga shift, ada juga shove. Nah, fitur-fitur ini itu merupakan fitur-fitur yang ditemukan secara sistematis, secara research yang mendalam ya, sesuai dengan teori-teorinya. Tapi semua ini didesain oleh manusia secara manual. Nah, kenapa sih kita butuh fitur-fitur tersebut? Nah, kan tadi kan saya mencoba menyampaikan bahwa fitur itu kita gunakan untuk membantu komputer. Dan secara general pipeline-nya kita bisa melihat di gambar ini, gitu. Jadi cari suatu input gambar, kita mencoba untuk mengekstrak fiturnya, lalu kita menerapkan teknologi machine learning di situ. Kita sebutkan di sini contohnya adalah classifier ya, untuk mengklasifikasikan suatu gambar. Dan lalu akhirnya dari classifier tersebut dengan fitur yang kita masukkan, akhirnya akan membuat keputusan apakah kategori gambar ini, oh, ini adalah gambar kucing. Gitu. Jadi stepnya adalah kita mengekstrak fiturnya dulu. Nah, pertanyaannya apakah harus pakai fitur extractor? Apakah nggak bisa kalau misalnya pakai gambar kucingnya aja langsung? Jawabannya bisa kok. Gambar kucingnya kita masukin langsung ke classifier untuk bikin klasifikasi bisa. Tapi performanya tidak akan sebagus ketika kita menggunakan teknik extractor di situ. Gitu. Jadi feature extractor ini benar-benar membantu komputer untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam computer vision, fitur-fiturnya contohnya apa aja sih? Nah, ini merupakan salah satu visualisasinya. Mungkin lebih detail dikit ya, tapi lebih abstrak daripada yang perkenalan tadi. Jadi ada contohnya adalah fiturnya adalah gambar warna, lalu ada fitur bentuk. Nah, ini mungkin yang bentuk ini salah satunya bisa kita ambil dari menggunakan edge features juga. Ada tekstur, ada edge, ada corner. Jadi kalau edge itu merupakan lebih ke arah gradasi warna, tapi kalau corner ini merupakan dari edge itu ujung-ujungnya itu di mana aja sih? Kalau corner itu lebih ke titik. Gitu. Dan kalau yang kanan bawah itu merupakan fitur-fitur yang di-generate oleh deep learning, yang sampai state saat ini itu masih di dalam tahap research. Kenapa deep learning itu mengambil fitur seperti itu? Nah, ini salah satu contoh teknik computer vision yang paling standar, yaitu menggunakan thresholding. Jadi thresholding ini merupakan suatu operasi yang digunakan untuk merubah suatu gambar, biasanya dari gambar gray ya, hitam dan putih, untuk gambar grayscale untuk dirubah menjadi gambar binary, jadi hitam dan putih doang. Ini salah satu contohnya thresholding. Nah, lalu yang paling penting adalah convolution filters.
Jadi convolution ini mungkin teman-teman yang pernah dengar ada convolution neural networks di deep learning yang sekarang gitu. Sebenarnya awalnya dari convolution filters ini. Jadi convolution filters ini merupakan suatu perkalian matriks ya, yang menggunakan suatu matriks acuan yang kita sebut namanya kernel. Nah, kernel ini dikalikan dengan input gambar. Nah, yang akhirnya dari perkalian tersebut akan menghasilkan nilai baru yang disebut dengan convolve feature. Nah, kok kayaknya nggak kebayang ya convolve feature ini kayak gimana ya? Ini kita langsung next saja. Nah, ini contohnya adalah contoh operasi convolution yang mungkin teman-teman bisa familiar itu yang kanan bawah. Mungkin teman-teman pernah nyoba pakai Photoshop atau di kamera teman-teman sendiri ngelihat gimana sih kalau misalnya gambar itu mau diblurin atau pengen diblurinnya di area tertentu aja, atau yang teman-teman yang pakai fiturnya kamera teman-teman biar bisa fokus di mukanya manusia tapi backgroundnya ngeblur. Nah, itu teknik yang paling mendasarnya itu adalah menggunakan convolution yang settingan nilai kernelnya, nilai matriks itu udah fix. Jadi bisa diatur nilai yang berapa. Nah, perbedaan nilai kernel ini akan menghasilkan output yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya contohnya yang di kanan atas, di atas itu dia akan menghasilkan fitur yang lebih dominan di edge yang secara horizontal. Sedangkan yang tengah mungkin akan menghasilkan fitur yang lebih dominan secara garis vertikal. Kalau yang kanan bawah itu untuk ngeblur gambar. Nah, jadi fitur yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda. Nah, ada banyak macam-macam kernel yang udah dihasilkan oleh para researcher di masa dulu, dan ini akhirnya menghasilkan fitur yang bermacam-macam. Tapi keterbatasannya adalah data yang ada di gambar itu terlalu banyak variasinya, sehingga otomatis semua feature ini punya keterbatasan sendiri untuk merepresentasikan gambar dalam berbagai macam kondisi. Sehingga akhirnya bagaimanakah untuk menghadapi kondisi yang variasi yang berbagai macam itu, kita akan masuk ke automated feature extraction menggunakan deep learning. Nah, sebelum masuk ke deep learning ini, mungkin muncul pertanyaannya, apakah sebelum deep learning itu nggak ada produk-produk yang menggunakan computer vision standar yang bisa, ya mungkin bisa menyelesaikan suatu masalah? Jawabannya tuh udah ada kok, gitu. Jadi sebenarnya dari zaman dulu lama, mungkin saya baru baca artikel tadi sore itu dari tahun mungkin sekitar tahun 2000-an awal, itu udah banyak perusahaan-perusahaan kamera yang mencoba untuk bikin smart kamera, tapi dengan teknologi computer vision yang pada masanya itu udah keren banget gitu. Mungkin sekedar face detection atau mungkin sekedar mendeteksi mobil untuk menghitung mobil, tapi dengan metode ekstraksi background kayak gitu, itu sebenarnya udah banyak. Cuma memang deep learning ini memberi suatu dorongan, karena metode yang menggunakan deep learning bisa menghasilkan hasil yang lebih akurat dan lebih precise, yang mengalahkan metode-metode computer vision konvensional. Gitu. Nah, alasannya kenapa? Karena di deep learning ini yang mendesain kernel tadi untuk mengekstrak fitur itu nggak manual, tapi otomatis tergantung dari data yang diberikan. Gitu. Jadi karena ada kapabilitas komputer untuk mempelajari itu, sehingga komputer bisa lebih menangkap variasi gambar yang memang sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, bagaimana sih proses untuk ekstraksi informasi menggunakan deep learning? Kita akan coba melihat dulu sebenarnya di deep learning itu ada apa aja ya. Pertama mungkin kita melihat dari sisi sebenarnya deep learning itu kayak apa sih sebelum masuk ke deep learning untuk computer vision ya. Jadi mungkin bisa dilihat di kanan bawah, disebut dengan deep learning itu karena deep learning itu terdiri dari berbagai macam, kita sebutnya layer. Ya. Jadi suatu layer, suatu lapisan, itu merupakan
suatu fungsi matematis yang bisa dihubungkan dengan layer-layer lain dan dengan fungsi-fungsi lain, dan akhirnya bisa menghasilkan suatu nilai output dari hasil perkalian dan operasi di layar tersebut gitu. Jadi misalnya kita punya suatu input, nah di sebelah kanan bawah inputnya adalah angka 1, 2, dan 3. Kita memproses input tersebut dengan menambahkan satu layer J, yaitu dengan angka 1 dan 2. Nah, input 1 nanti akan diproses dengan angka 1 dan 2 di layer J. Input 2 akan dikalikan dengan layer 1 dan 2 di layer J, dan input 3 juga akan demikian. Nah, angka 1 dan 2 di layer J itu sebenarnya merupakan hasil output dari perkalian antara input dengan weight yang ada koneksinya ke layer J tersebut gitu. Jadi akan menghasilkan suatu nilai baru, dan semakin banyak diproses di layer tersebut akan menghasilkan suatu output yang akhirnya akan semakin precise ketika ini dikombinasikan dengan teknik backpropagation atau teknik learning yang ada di deep learning tersebut. Nah, kalau misalnya di contoh gambar ini kita melihat suatu fungsi yang istilahnya paling basic ya. Paling basic itu maksudnya contoh ini adalah contoh dense layer atau linear layer. Sesimpel teman-teman mungkin pernah belajar persamaan linear AX plus B. Nah, itu merupakan salah satu bentuk fungsi yang direpresentasikan sebagai suatu layer. Nah, tapi kita sebenarnya punya banyak layer-layer yang lain. Ada convolution layer, ada activation layer, ada juga nanti ada activation layer ini juga ada macam-macam. Nah, sampai akhirnya nanti di beberapa paper yang mungkin udah istilahnya state of the art performance sekarang ya, udah ada banyak layer lain, misalnya bottleneck layer, residual layer, dan sebagainya. Gitu. Nah, sehingga ketika kita membahas banyaknya layer-layer tersebut yang ditumpuk sedemikian rupa, di deep learning akhirnya kita mengenal istilahnya namanya arsitektur. Jadi tiap-tiap deep learning itu punya tiap-tiap metode yang dipropos itu kita menyebutnya dengan arsitektur, yang merupakan tumpukan dari berbagai macam layer dari tiap-tiap fungsi tersebut. Nah, ini merupakan salah satu gambaran dari arsitektur deep learning yang digunakan di computer vision. Jadi bisa dilihat dari kiri ke kanan itu merupakan input akhirnya menghasilkan suatu output. Ya. Nah, tiap-tiap input tersebut akan dilakukan dengan layer-layer di bawahnya, dan bisa jadi proses pengaliannya itu nggak langsung, istilahnya nggak langsung sekuensial ya. Bisa aja dia skip beberapa layer untuk langsung dikalikan ke layer di bawahnya, atau bisa juga langsung diteruskan ke layer output dan sebagainya. Dan ini tuh jumlah layernya bisa banyak banget, sehingga akhirnya resource komputasi yang dibutuhkan itu juga semakin besar. Nah, kebetulan di tahun 2014 kalau nggak salah, ada suatu researcher yang mempopulerkan convolution layer ini. Ya, dia mempropos penggunaan graphic processing unit GPU yang mungkin di tahun tersebut itu mungkin lumrahnya dipakai untuk pemrosesan video, buat main game. Nah, tapi dia menggunakan itu untuk pemrosesan deep learning yang ternyata bisa cocok dengan fungsinya dia, karena perkalian matriks di deep learning ini itu bisa lebih efektif kalau dilakukan secara paralel, dan itu emang udah cocok banget dengan arsitektur core di GPU. Dibandingkan dengan di CPU, kalau kita membandingkan dengan CPU ya, CPU komputer itu lebih cocok untuk perintah sekuensial. Nah, sedangkan GPU itu lebih cocok untuk pemrosesan secara paralel. Nah, sehingga dengan menggunakan GPU, pembelajaran deep learning itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, yang di dalam kasus computer vision, apa sih yang di-learn sama deep learning itu? Kalau tadi kita mungkin di gambar awal ini kita bisa melihat bahwa di kanan bawah itu W11, W21, dan W31 itu yang di-learn kalau kita menggunakan dense layer. Nah, di
convolution layer yang di-learn adalah kernelnya. Jadi matriks acuan untuk dikalikan dengan input tadi lah yang akan dicari nilainya, gitu. Sehingga akan menghasilkan output. Nah, kalau misalnya di image processing tradisional, kita bisa melihat bahwa kernel ini dicari secara manual oleh researcher yang akhirnya cuma bisa, dia mungkin researchernya nggak akan punya kemampuan untuk mempelajari seluruh dataset yang ada, tapi mungkin cuma di-compare dengan beberapa gambar. Nah, sedangkan deep learning ini dia punya kecepatan untuk memproses ini dengan melihat gambar yang jumlahnya mungkin ribuan, puluhan ribu, bahkan sampai jutaan, sehingga dia bisa menemukan kernel yang benar-benar sesuai, gitu. Nah, kenapa butuh layer yang banyak banget ya untuk mempelajari suatu pola dari suatu tugas ya? Nah, kalau teman-teman lihat di presentasi ketika saya memperkenalkan dengan kernel, yang mungkin ini agak lambat ya. Nah, di presentasi ini teman-teman bisa lihat ini adalah salah 9 dari banyaknya kernel yang ada. Dan tiap-tiap kernel ini akan mengekstrak fitur yang beda-beda, gitu. Nah, di deep learning pun demikian. Kenapa banyak layer? Semakin kita bisa mengasumsikan bahwa layer yang banyak akan menghasilkan fitur-fitur yang semakin banyak juga, gitu. Nah, tapi ini nggak berbanding lurus dengan semakin banyak layer, hasil akan pasti semakin bagus. Enggak. Karena justru ada batasan tertentu di mana informasi itu bisa diekstrak oleh deep learning yang akhirnya semakin banyak kernel pun nggak akan membantu, itu akan meningkatkan akurasinya. Intinya adalah bagaimana kita menemukan suatu fitur yang tepat untuk merepresentasikan suatu tugas. Dan itu memang dengan menggunakan deep learning, kita bisa dianggap sebagai mencoba untuk bertaruh bahwa dengan arsitektur yang kita pakai, kita akan mencoba menemukan fitur yang tepat. Nah, saya menggunakan kata bertaruh di sini karena memang ada paper yang menjelaskan bahwa menggunakan deep learning itu sama dengan ada teorinya untuk sama kayak main lotre. Kita itu gambling untuk mencari mana sih layer-layer yang menghasilkan fitur yang tepat sampai nantinya bisa kita optimize untuk menggunakan layer itu aja, gitu. Nah, di gambar ini tuh merupakan salah satu visualisasi bagaimana ketika deep learning itu dilatih untuk mengenali gambar-gambar tentang pasar swalayan ya yang berhubungan dengan buah-buah. Nah, setelah dilatih, dia itu bisa nge-pinpoint, fitur-fitur pixel mana aja sih yang important untuk mengklasifikasikan bahwa gambar ini adalah gambar pasar, gambar ini adalah gambar tukang jualan buah. Nah, itu setelah menjalani iterasi training. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan main-main tentang deep learning, mungkin teman-teman bertanya, apakah benar-benar harus menguasai matematikalnya dulu, apakah mungkin harus main image processing-nya dulu. Nah, ini kalau sebenarnya teman-teman bisa langsung nyoba menggunakan library yang ada. Yang saya rekomendasikan di sini ada OpenCV, PyTorch, TensorFlow, sama library sejuta umat untuk object detection yaitu YOLO versi 3. Nah, ini teman-teman bisa mulai ngoprek aja. Tapi sebanyak mereka menyediakan interface di Python ya untuk mempermudah teman-teman belajar. Dan dari situ teman-teman mungkin bisa lebih ngambil esensi dari processing data di computer vision itu seperti apa sih dan bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan coba ngelihat ya. Kalau deep learning itu kan sebenarnya topik yang banyak banget diaplikasikan ya. Sebenarnya kekuatan utama deep learning itu karena bisa menyelesaikan tugas di 2 subtugas yang besar, yaitu yang pertama adalah computer vision, yang kedua adalah natural language processing. Karena 2 hal tersebut itu sudah terkenal sebagai unstructured data yang nggak terstruktur, yang susah banget ngambil pattern-nya. Nah, di dalam kasus computer vision ini saya ingin mengenalkan bahwa ada general structure dari arsitektur di computer vision. Nah, ini salah satu contoh ada metodenya. Jadi kalau di
kita menganalogikan sebagai proses machine learning standard ya. Di machine learning standard itu ada proses feature extraction dan ada proses classification ya. Nah, sebenarnya di computer vision pun juga seperti itu. Jadi dari berbagai macam bentuk arsitektur, sebenarnya di dalam arsitektur itu ada bagian-bagian yang dianggap memiliki tugas untuk feature extraction sendiri, dan ada bagian-bagian yang memiliki tugas untuk melakukan tujuan akhir tasknya itu apa sih gitu. Nah, di contoh ini kita melihat satu arsitektur yang tujuannya adalah untuk melakukan objek deteksi, ya, dan sekaligus dia juga harus mengkategorisasikan objek yang didetek itu apa. Nah, di sini kita melihat di sebelah kiri ada namanya backbone network. Backbone network ini merupakan arsitektur utama yang tujuan utamanya itu untuk mengekstrak fitur-fitur dari gambar tersebut. Nah, lalu di sebelah kanan kita menyebutnya adalah head network. Head network ini adalah tujuannya untuk dari fitur-fitur yang diperoleh diproses sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tugas yang diinginkan. Kalau misalnya di kasus ini, di contoh gambar ini tugasnya adalah untuk mendeteksi objek detection. Tapi kalau misalnya tugasnya lain juga bisa juga kemungkinan sebagian besar pola networknya juga seperti ini, ada backbone dan ada head. Mungkin sebagai image classification atau instant segmentation juga mirip gitu. Nah, tiap-tiap network ini biasanya mereka punya kekhususan sendiri gitu. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk lihat arsitektur deep learning, itu biasanya ada komponen-komponen dari riset terdahulu yang digunakan ulang di network tersebut. Nah, di sini untuk network yang mengekstrak fitur, udah ada arsitektur-arsitektur yang terkenal, lalu untuk head-nya juga udah banyak juga arsitektur-arsitektur yang banyak direkomendasikan dan digunakan oleh komunitas. Nah, untuk arsitektur backbone yang lumayan terkenal, mungkin ini udah ada banyak, dan karena rata-rata arsitektur backbone ini yang digunakan untuk tugas computer vision yang paling standar, yaitu image classification. Dianggap arsitektur ini itu udah merepresentasikan ekstraksi fitur yang bisa digunakan untuk task-task yang lain, tugas-tugas yang lain. Yaitu ada mobile nets, ada ShuffleNet, EfficientNet, PGG, ClassNet. Gitu. Nah, dari backbone-nya sendiri, ini udah menjadi suatu istilahnya hyperparameter ya, untuk kita cari yang cocok, arsitektur mana yang cocok untuk tugas yang kita punya. Lalu dari head-nya sendiri, saya mengambil contoh untuk object detection, ada juga head-head yang udah terkenal untuk buat dipakai. Yang tadi saya sebutkan adalah YOLO V3, ada feature pyramid network, ada single shot multibox detector, dan sebagainya. Ini merupakan arsitektur kepala yang banyak dan udah teruji banyak digunakan oleh komunitas. Nah, arsitektur kepala ini juga, head ini juga merupakan salah satu parameter yang bisa kita pilih. Itu kita maunya pakai yang mana sih yang lebih cocok untuk tugas kita. Nah, kenapa sih kita butuh research untuk ketika kita mau ngoperate object detection ya? Di luar konsep bahwa pasti ada akademisi yang riset tentang melakukan ini, ketika kita ingin membuat suatu produk berbasis computer vision, kita juga perlu melakukan riset. Sebenarnya arsitektur mana yang paling cocok? Karena seperti tadi mungkin lumayan dapat gambaran ya, bahwa arsitekturnya itu ada banyak. Misalnya contohnya arsitektur backbone itu ada banyak, arsitektur head-nya itu juga ada banyak, performance-nya juga ada macam-macam. Gitu. Nah, kita jadi perlu untuk mempertimbangkan berbagai macam istilahnya metrik yang bisa memutuskan akhirnya mana sih arsitektur yang kita pakai ya. Nah, beberapa metrik yang bisa kita pakai adalah pertama, umumnya acuannya itu adalah akurasinya dulu. Gitu. Ini akurasi kita bicara sebagai konteks general ya. Tentunya
metrik-metrik yang merepresentasikan akurasi itu ada banyak sesuai dengan tugasnya kayak gimana. Kalau misalnya di klasifikasi kita biasanya pakai precision recall, kalau misalnya di object detection kita eh, pakai mean average precision. Nah, itu tergantung dari tugas yang teman-teman pengen pakai gitu. Lalu kemudian dalam hal resource usage ini juga jadi salah satu acuan juga gitu. Yang pertama adalah speed. Speed ini biasanya kalau ketika ke teman-teman melihat arsitektur, teman-teman lihat dulu dia flops-nya berapa sih arsitekturnya. Flops itu apa sih? Nah, kalau dalam teknik komputer ya, flops itu floating point operation per second. Gitu. Jadi ini merupakan melihat seberapa banyak operasi matematika itu dilakukan dalam suatu arsitektur tersebut. Lalu yang kedua adalah memori. Memori ini dari arsitektur bisa kelihatan dari berapa banyak parameternya yang dia punya. Nah, ini sebagai contoh ya, di grafik sebelah kanan, ini dari papernya Yolo, itu ada, dia langsung state inference time-nya berapa milisecond. Gitu. Jadi, teman-teman bisa langsung lihat di situ. Kalau bicara time, berarti semakin kecil, semakin bagus, karena dia semakin kencang frame per second-nya. Nah, ketika kita bicara tentang parameter, nah itu grafik yang kanan bawah bisa lumayan merepresentasikan bahwa akurasi yang paling tinggi nggak harus networknya semakin dalam atau semakin banyak layernya. Toh dengan desain yang sesuai, kita bisa mengambil arsitektur yang nomor parameternya itu seminimal mungkin, tapi bisa mencapai performance yang comparable. Gitu. Nah, ini lebih ke arah yang selanjutnya adalah bagaimana setelah menggunakan computer vision, untuk membuat analytics-nya itu apa sih yang perlu dipersiapkan dan kira-kira bisa dipakai mainan gitu. Apakah dengan menggunakan computer vision aja cukup untuk membuat suatu yang istilahnya bernilai ya atau memberikan informasi ya. Nah, di sini kita coba revisit lagi informasi apa sih yang bisa kita pakai dari computer vision. Dan tergantung dari tugas-tugas yang kita lakukan ya. Yang pertama kalau image classification kita bisa dapat kategori image-nya apa. Kalau misalnya dari object detection kita bisa dapat koordinat dari objeknya itu di mana dalam bentuk bounding box ya. Kita representasikannya dalam bentuk XYWH biasanya. Lalu tipe objek di tiap boxnya itu apa juga. Kemudian kalau misalnya segmentation kita punya koordinat dari poligonnya, lalu tipe objeknya itu apa. Nah, setelah punya informasi tersebut, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini tergantung dari informasi yang kita agregat dari data yang masuk. Apakah teman-teman ingin memproses gambar dari satu gambar aja? Atau ingin memproses dari urutan gambar atau video? Gitu. Nah, ini merupakan suatu kondisi yang berbeda ya dari tipe input gambarnya ya. Apakah satu gambar atau urutan gambar. Nah, yang paling challenging adalah ketika kita menggunakan urutan gambar sebagai media untuk mengekstrak informasi. Karena kalau kita dalam kasus object detection, ketika kita mencoba untuk menggunakan urutan gambar sebagai informasi, kita harus mencoba mengasosiasikan bounding box dari frame sebelumnya dengan frame-frame yang sesudahnya. Gitu. Nah, ini disebut dengan teknik multiple object tracking. Nah, saat itu di sini saya memberikan suatu rekomendasi yang udah lumayan banyak banget dipakai orang, yaitu namanya SOT Tracker, Simple Online Real-Time Tracker. Dia GitHub-nya lumayan open, cara penggunaannya juga mudah sekali. Nah, ini seperti yang bisa teman-teman lihat di contoh. Ketika kita punya suatu gambar, nah ketika teman-teman melihat nih, oh ini ada orang, dia kotaknya warnanya biru terus nih, kotaknya merah terus nih, kotaknya biru kuning terus nih. Nah, itu berarti algoritma di belakang itu udah menerapkan multiple object tracking di situ. Karena dari deteksi frame 1, frame 2, frame 3, dia udah bisa mengasosiasikannya. Nah, ketika udah punya informasi itu, barulah teman-teman bisa bebas mau bikin kayak apa ya analitiknya ya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai informasi ya. Apakah mau hitung objek, ataukah mungkin mau melihat aja objek yang muncul apa enggak, atau mungkin bisa mengatur dumping image-nya itu berapa lama dari ketika dia selama ke tracking, dan mungkin berbagai macam analitik yang lain. Gitu. Jadi
mungkin bisa kelihatan bahwa ketika teman-teman udah punya informasi itu, maka teman-teman tinggal mainkan spatial information aja di situ, gitu. Jadi misalnya titik koordinatnya udah ngelewatin garis ini apa enggak. Kalau udah ngelewatin garis, lalu dihitung. Atau kalau misalnya titik koordinatnya udah diam berapa lama, itu juga bisa dihitung. Jadi berbagai macam informasi yang bisa diolah setelah teman-teman punya informasi posisi dari deep learning yang digunakan. Nah, untuk toolsnya, sekali lagi paling banyak adalah menggunakan OpenCV, lalu yang mendukung adalah menggunakan Shapley istilahnya. Shapley ini merupakan salah satu Python library untuk memproses koordinat lex value lah, geolocation, habis itu misalnya contohnya teman-teman pengen nge-inspect apakah garis A dan garis B berpotongan apa enggak, nah itu bisa menggunakan library ini, Shapley. Jadi itu salah satu contoh bagaimana sih informasi yang kita terima dari metode deep learning atau computer vision itu bisa diolah menjadi suatu informasi yang berguna, ya. Tuh. Oke. Nah, tantangannya dalam computer vision di deep learning ini kayak gimana ya? Jadi ini merupakan beberapa tantangan yang lumayan lumrah ditemui. Yang pertama adalah kalau teman-teman menggunakan komputasi cloud, itu pasti internet latency dan bandwidth. Karena data streaming video, data upload gambar, misalnya dari HP, itu lumayan memakan bandwidth. Karena tergantung dari kualitas juga sih. Gitu. Nah, yang kedua adalah kualitas dari gambar yang diterima. Jadi ketika teman-teman ngelihat, mungkin teman-teman punya bayangan kualitas gambar CCTV itu seperti apa bagusnya ya, atau kualitas kamera HP itu punya kualitas bagus apa gitu. Nah itu terkadang kualitasnya itu nggak konsisten. Itu nanti berhubungannya sama akurasi. Kalau kita bicara tentang akurasi, ngambil gambar itu harus bagus apa sih, cahayanya itu sebagus apa, backlight apa enggak, ada movement blur apa enggak, bayangannya itu kayak gimana, itu juga harus di account gitu. Kalau memang nanti teman-teman pengen bikin deep learning yang bisa nge-handle macam-macam data seperti itu, maka selumrahnya teman-teman harus menyediakan data yang mempunyai kondisi seperti itu, atau minimal melakukan image processing yang bisa mendapatkan learning doang, yang normal ya, bukan yang lightweight ya. Mungkin kalau lightweight bisa lebih banyak. Nah, hal ini disebabkan oleh karena memori GPU itu nggak segede memori yang di RAM gitu. Jadi terbatas banget, dan mungkin untuk teman-teman yang biasa main di engineering, kenapa nggak threading aja atau multiprocessing aja. Nah, deep learning model yang di GPU itu rata-rata nggak thread safe. Nggak thread safe itu artinya kita nggak bisa menggunakan threading di pemrosesan deep learning tersebut gitu. Oke, kemudian challenge yang standar lagi juga pasti ada storage. Ya, data image, data video itu gede banget, jadi pastinya harus dipertimbangkan, dan banyak lagi yang bisa dieksplor di situ. Itu merupakan salah satu gambaran dari challenge yang ada di ketika menggunakan deep learning untuk computer vision. Nah, yang terakhir adalah environment production atau model serving. Di topik ini saya mungkin bukan akan membahas tentang bagaimana cara nge-serve model ya. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan menggunakan Docker, menggunakan Kubernetes. Lalu ada juga yang menggunakan mungkin HTTP server seperti Flask atau Django. Nah, ini sebenarnya bukan untuk menggunakan itu, tapi bagaimana kita mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada mencoba untuk mengadres masalah-masalah yang ada di challenge ini, yang berkaitan dengan speed, resource, akurasi, dan beberapa macam di antaranya. Nah, kita lihat dulu dengan permasalahan yang ada sekarang. Mungkin untuk teman-teman yang belum terlalu ngoprek masalah deep learning ya,
Jadi framework deep learning itu ada banyak. Ada darknet-nya YOLO V3, ada TensorFlow, ada MXNet, ada PyTorch, dan masing-masing ini karena mereka rata-rata dari vendor ya. Contohnya PyTorch itu punyanya Facebook, TensorFlow itu punyanya Google, MXNet ini punyanya AWS, punyanya sebenarnya Apache sih. Lalu darknet ini sebenarnya dari researcher individu. Nah, mereka punya format data yang berbeda-beda. Mereka punya istilahnya model definisi yang berbeda-beda dan punya bagaimana interface ke CPU atau GPU yang berbeda-beda juga. Gitu. Sedangkan permasalahannya ya karena kita ketika kita bicara tentang masalah production, kita bicara tentang masalah engineering, kita lebih baik untuk menggunakan implementasi kepunyaan orang yang kita engineer sendiri sesuai kebutuhan daripada kita membuat dari awal. Dan biasanya solusi itu menggunakan framework yang berbeda-beda. Dan ini menciptakan suatu kompleksitas sendiri untuk bagaimana kita mengoptimisasi model yang ada. Gitu. Nah, di luar itu juga ketika kita ingin mencoba interoperability ya, mencoba untuk mengintegrasikan antar model, itu permasalahannya adalah bukan cuma masalah data format juga, tapi juga masalah operator. Jadi ketika kita coba untuk revisit lagi bahwa deep learning itu adalah sekumpulan dari fungsi matematis, tiap-tiap fungsi matematis tersebut akan punya operator sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah operator tersebut disupport di semua device? Atau mungkin lebih tepatnya apakah operator tersebut disupport oleh kernel library yang berjalan di device tersebut? Nah, misalnya operatornya ada convolution. Convolution sendiri itu ada variasinya. Ada depth-wise convolution, ada separable convolution, ada dilated convolution. Nah, belum ada data types-nya. Nah, rata-rata framework deep learning itu main di data types floating point 32. Padahal sebenarnya kita bisa ngoptimasiin itu ketika kita mengkuantisasinya ke floating point 16 atau ke INT 8. Gitu. Lalu ada juga deep learning yang memproses datanya itu, format datanya, itu ada yang NCHW atau NHWC. Nah, NCHW ini sebenarnya adalah format data dari image gambar yang masuk. Ya. Jadi image data tadi kan formatnya RGB. RGB itu kan channel, ya kan. Nah, selain punya dimensi channel, gambar itu kan punya dimensi height dan width, panjang dan lebar, lebar dan tinggi. Nah, itu apakah direpresentasikannya channelnya dulu yang di depan dimensinya, atau yang di depan itu malah height-nya dulu. Ya. Itu juga salah satu kompleksitas data format yang ada. Nah, lalu ada juga ketika kita melihat bahwa suatu deep learning itu bisa dianggap sebagai suatu computational graph. Nah, computational graph itu apa sih? Computational graph itu bagaimana suatu data itu flow-nya diproses dari satu fungsi ke fungsi lain sehingga membentuk suatu graf ya. Nah, kita juga bisa melihat bahwa suatu arsitektur itu adalah directed acyclic graph. Nah, directed acyclic graph itu contohnya ada di kanan bawah, yaitu merupakan suatu graph dari input output, di mana sebenarnya ketika dia turun ke level bawahnya, dia nggak akan kembali ke input lagi, tapi justru akan terus mencapai ke output, meskipun ada koneksi yang di-skip. Nah, kebanyakan dari framework yang framework deep learning aja seperti PyTorch, lalu TensorFlow, itu mereka memang punya implementasi operator yang efisien, misalnya operator convolution, lalu operator ReLU, operator linear, itu efisien. Nah, tapi mereka itu tidak memiliki efisiensi di computational graph ini tadi, gitu. Nah, kebanyakan graph optimisasi ini dilakukan di runtime optimization. Jadi runtime optimization itu contohnya seperti yang ada di sebelah kanan di gambar ini. Jadi ada namanya NVIDIA TensorRT, ada TensorFlow XLA, ada TVM, ada PyTorchFlow, ada Intel nGraph. Nah, itu merupakan runtime yang udah mendekati low level banget untuk menerjemahkan operator itu ke bahasa mesin. Gitu.
Nah, biasanya karena adanya di runtime optimization, otomatis ketika kita ngedevelop satu model di, misalnya contohnya let's say di TensorFlow, oh tapi gue pengen nge-run model ini di HP nih, HP yang cocok runtime-nya pakai runtime-nya, misalnya contohnya runtime-nya ngraph nih. Nah, ngraph support nggak ya data format dari TensorFlow? Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, eh, ini langsung sini aja. Salah satu solutionnya adalah kita menggunakan namanya intermediate representation. Jadi kalau pertama sebelum kita lanjut ke intermediate representation itu apa, kita lihat dulu grafik ini. Jadi training environment deep learning kita adalah di PyTorch, di-convert ke common intermediate representation. Dari intermediate representation ini nantinya akan di-convert ke berbagai macam runtime. Gitu. Nah, originnya intermediate representation ini merupakan bahasa software engineering banget. Jadi intermediate representation ini banyak dipakai di istilah virtual machine atau compiler untuk merepresentasikan suatu source code yang nantinya source code tersebut itu akan di-execute dengan optimasi-optimasi yang ada sesuai dengan virtual machine engine-nya itu kayak gimana gitu ya. Ada proses optimasi, ada proses translasi. Nah, intermediate representation ini akhirnya diadapt ke deep learning untuk merepresentasikan data flow graph-nya itu seperti apa. Nah, jadi computational graph akhirnya yang merupakan yang mempunyai isi, ada dua isinya ya, computational graph itu berarti yang pertama adalah network definition-nya, modelnya, arsitekturnya itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah weights. Weights ini merupakan nilai dari variabel di arsitektur tersebut. Nah, banyak runtime environment itu menggunakan compiler teknik untuk mengoptimasi modelnya itu tadi. Nah, akhirnya kita perlu lihat lagi. Jadi, ketika kita menggunakan intermediate representation, format macam apa sih yang widely adapted ke macam-macam runtime environment? Nah, di sini adalah salah satu contohnya adalah ONNX. Jadi Open Network Exchange singkatannya. Nah, ONNX ini merupakan salah satu inisiatif ya yang sekarang udah di bawah Linux Foundation, yang dia bisa merupakan representasi yang diadaptasi oleh berbagai macam framework. Dia udah ada RFC-nya juga. Jadi seluruh definisi operator yang umum dipakai itu udah didefinisikan oleh ONNX ini. Nah, selain ONNX, ada juga beberapa notable IR yang dikeluarkan oleh masing-masing deep learning framework. Seperti contohnya, kalau PyTorch, dia punya namanya TorchScript. Kalau di TensorFlow, punya namanya MLIR. Nah, ini tapi mungkin di sini saya akan mencoba untuk mengenalkan lebih ke arah ONNX. Nah, ketika kita menggunakan suatu format intermediate representation yang nantinya akan di-execute di runtime environment, nah, umumnya akan dilakukan graph optimization di situ. Graph optimization. Nah, graph optimization itu kayak gimana sih? Ini contohnya bisa dilihat di gambar kanan ya. Jadi, di gambar sebelah kanan ini ada beberapa operator dari suatu arsitektur neural network. Ya, kita bisa lihat ada convolutional 1x1, ada batch normalization, ada ReLU. Nah, ketika kita sudah mengapply graph optimization terhadap arsitektur tersebut, hasilnya adalah di gambar sebelah kanan. Jadi masing-masing operator yang pada awalnya itu merupakan operator yang terpisah dalam pada data flow-nya, itu bisa diffuse, bisa dikombine jadi satu operator aja, gitu. Jadi biasanya jadi conv ReLU batch norm itu dalam satu operator. Nah, emang efeknya kayak gimana sih? Kalau dianalogikan ya, mungkin analoginya agak nggak sesuai, mohon maaf, tapi mungkin bisa lumayan kasih gambaran. Jadi
komputer CPU itu kan punya clock rate ya, punya istilahnya clock rate speed yang biasanya direpresentasikan sebagai hertz ya. Hertz itu biasanya merepresentasikan berapa banyak operation yang bisa dilakukan dalam waktu dalam satuan waktu tersebut gitu, dalam satu kali istilah satu kali clock speed lah ya. Nah kalau misalnya tiap-tiap operasi ini awalnya dia mungkin conf dilakukan dalam waktu 3 kali cycle atau 2 kali cycle, relu 1 kali cycle. Nah ketika di fuse atau di combine, seluruh operasi tersebut itu bisa dilakukan dalam 1 kali cycle aja. Contohnya mungkin analoginya seperti itu. Jadi pastinya lebih cepat dan mungkin akan memakan resource yang lebih sedikit. Jadi secara analogi seperti itu. Nah, tapi secara detail ada apa aja sih yang bisa dilakukan di graph optimization? Itu bisa ada operator fusion, bisa ada constant folding dari rumus matematis, lalu ada juga algebra simplification dan banyak teknik-teknik lain yang diambil dari teknik compiler. Nah, tapi beberapa runtime compiler sebenarnya juga menyediain sih, kalau istilahnya di Python ada just-in-time compiler ke native code. Jadi nggak perlu susah-susah untuk nge-scripting, nge-convert, nge-compile code-nya lagi. Misalnya contohnya kalau di Python mungkin bisa di-compile pakai Cython ya untuk jadi C. Nah ini nggak usah, tinggal dikasih istilahnya dikasih dekorator aja, pakai di dekorator just-in-time compiler, dia udah bisa diproses untuk menjadi intermediate representation sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa nyoba untuk yang kepo dengan ONNX, bisa langsung aja ke webnya. Jadi ONNX IR ini udah lumayan ramai yang pakai, dan sebenarnya nggak cuma kebungkus untuk deep learning doang. Mungkin untuk teman-teman di sini yang udah biasa pakai scikit-learn, ONNX ini juga bisa digunakan untuk istilahnya mengubah model dari scikit-learn tersebut itu untuk jadi model ONNX juga. Oke. Nah, ONNX IR ini banyak merupakan suatu data format aja ya, gitu. Cuma data format aja, lalu dia bisa dipakai di berbagai macam vendor-vendor yang punya framework untuk mengoperasikan ONNX ini. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran, yang kepo dengan kira-kira ada runtime environment apa aja sih yang bisa terima ONNX, nah ini mungkin bisa dicoba. Ada ONNX runtime, ada ngraph, ada TVM, NCNN, MNN. Nah, beberapa di antara runtime ini ada yang fokus ke GPU, tapi juga ada yang fokus ke mobile. Mobile itu biasanya contohnya kayak di mobile phone teman-teman sekalian, atau ke arah edge computing juga ada. Dari hasil komparasi yang dilakukan di tim saya di Noteflux sendiri, saya pertanyaan yang paling simpel adalah, benar nggak sih optimize runtime itu bisa menghasilkan hasil yang signifikan gitu? Nah, ini merupakan salah satu contoh grafik execution di CPU, bukan di GPU ya, di CPU, dengan menggunakan salah satu backbook Fusion MATLAB 0 di input size 224. Nah, itu bisa dilihat kalau misalnya saya menggunakan istilahnya vanilla ya, langsung pakai PyTorch saja di CPU, itu execution time-nya itu butuh waktu sekitar 32 milisecond. Nah, sedangkan ketika sudah dioptimisasi menggunakan Torch script, itu bisa lebih kencang, menjadi cuma 24 milisecond aja. Dan di online runtime pun juga lebih kencang, 24 milisecond doang. Gitu. Jadi, benar optimize runtime itu benar-benar bisa ngasih improvisasi yang lumayan signifikan tergantung case dan arsitekturnya itu seperti apa. Gitu. Jadi mungkin demikian yang bisa saya sharing ke teman-teman.